Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Made Basic Crash. Dalam video kali ini kita akan membahas materi yang di-request oleh salah satu teman ya. Dia minta dibahaskan materi tentang momen inersia. Baik, jadi pada video kali ini kita akan membahas materi tentang momen inersia. Baik. Nah, apa sih itu momen inersia? Jadi teman-teman, momen inersia itu adalah besaran fisika yang didefinisikan ya. Jadi dari penurunan persamaan nanti diperoleh besaran ini gitu. Nah, definisinya apa? Itu kita analisis dulu. Jadi seperti ini teman-teman. Suatu benda ya, benda itu kita anggap di sini adalah benda titik. Jadi ketika suatu benda itu bergerak, maka dia bisa bergerak dalam dua jenis gerak, yaitu ada namanya gerak translasi murni. Di sini maksudnya adalah pada benda tersebut. Jadi misalkan kita anggap, misalkan saja di sini kita anggap sebuah bola gitu ya. Nah, sebuah bola itu kan terdiri dari banyak partikel-partikel penyusunnya. Nah, setiap partikel itu pada gerak translasi memiliki besar, kecepatan, kemudian dia punya percepatan itu selalu sama nilainya. Jadi setiap partikel penyusunnya itu memiliki percepatan yang selalu yang nilainya selalu sama. Nah, selain itu ternyata benda juga dapat bergerak rotasi. Nah, bergerak rotasi itu seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, kalau yang namanya berotasi berarti dia bergerak melingkar gitu ya. Ada perputaran di situ. Jadi ada perubahan posisi sudut suatu partikel penyusun dari sebuah benda. Oke, nah jadi di sini kita akan analisis dulu. Kita akan menganalisis sebuah benda titik terlebih dahulu gitu ya. Jadi momen inersia dari benda titik itu yang kita tentukan pertama kali. Nah, saya misalkan di sini teman-teman, misalkan aja ada suatu benda titik gitu ya. Nah, benda ini kita anggap dia berotasi terhadap sumbu putar tertentu. Nah, kita anggap ini sumbu putar nih di tengah ini. Jadi kita anggap dia bergerak sini ya, teman-teman. Jadi berputar seperti ini. Nah, maka benda ini misalkan saja bermasa M, kemudian berjarak R dari pusat sumbu rotasinya. Baik. Nah, ketika benda ini bergerak berputar, maka dia memiliki yang namanya kecepatan sudut ya. Ini digerak melingkar. Jadi sebelum membahas materi ini, baiknya teman-teman pahami dulu besaran-besaran yang ada di dalam gerak melingkar. Baik, nah jadi dia punya yang namanya kecepatan sudut ya, omega itu sama dengan kecepatan linear ya dibagi dengan L. Nah, atau di sini kita bisa rubah persamaan ini menjadi, misalnya kita menentukan berapa kecepatan linearnya, V sama dengan omega dikalikan dengan R. Nah, benda ini yang bergerak ini ya, kalau kita tinjau, maka dia memiliki energi kinetik translasi. Nah, kalau kita mencari energi kinetik translasi, persamaan energi kinetik translasi itu sama dengan 1/2 dikali M dikali dengan V kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai V ini di sini. Jadi 1/2 M dikali omega dikali dengan R kuadrat. Oke, nah kalau kemudian kita kalikan, berarti 1/2 M dikalikan dengan omega kuadrat dikalikan dengan R kuadrat. Baik, jadi M sama R ini saya gabungkan ya, sama dengan 1/2 kemudian M dikali R kuadrat dikalikan dengan omega kuadrat.
saya kotak teman-teman. Kenapa? Karena itu yang perlu diperhatikan. Baik, nah jadi hasil formulasi inilah yang menghasilkan yang namanya besaran yang disebut dengan momen inersia. Nah, dengan mendefinisikan bahwa I atau momen inersia itu biasanya simbolnya I ya, itu sama dengan M dikalikan dengan R kuadrat, maka persamaan ini untuk energi kinetik tadi, ini persamaan energi kinetik translasinya ya. Nah, maka persamaan energi kinetik ketika benda ini berotasi, kita kaitkan dengan energi kinetik rotasinya, itu diperoleh energi kinetik rotasinya sama dengan 1/2, kemudian yang ini kita ganti dengan I tadi, I dikalikan dengan omega pangkat 2. Nah, jadi M dikali R kuadrat itulah yang didefinisikan sebagai momen inersia. Baik, kalau di gerak translasi ya, di gerak translasi semakin besar massa benda itu, maka semakin sulit benda itu untuk digerakkan. Nah, momen inersia memiliki definisi yang analog dengan massa. Maksudnya bagaimana? Hampir mirip gitu ya. Jadi kalau dalam gerak translasi yang berperan untuk menghambat pergerakan benda itu adalah massa, sedangkan momen inersia berperan sebagai massa dalam gerak rotasi. Jadi ketika benda itu bergerak rotasi, maka yang berperan untuk menghambat atau memberikan hambatan kepada benda untuk bergerak itu adalah momen inersianya. Maka ini kalau kita perhatikan ya, ini persamaannya hampir mirip ya. Ini untuk translasi, kalau kita bandingkan dengan ini, nah ini untuk gerak rotasi. Jadi 1/2 mv kuadrat, sedangkan untuk gerak rotasi 1/2 I dikali omega kuadrat. Jadi di sini V ini 1/2 variabel ya. Kemudian M itu massa, di sini V itu kecepatan pangkat 2, sedangkan di sini 1/2 sama I-nya itu analog sama massa di sini. Kemudian dikalikan dengan omega, omega itu adalah kecepatan sudut pangkat 2. Karena kalau benda itu bergerak melingkar pasti memiliki kecepatan sudut. Oke. Nah, jadi dari situlah maka diformulasikanlah momen inersia suatu benda yang ini kita gambarkan tadi, benda titik ini dianggap yang bergerak melingkar terhadap sumber rotasi tertentu, itu nilainya I sama dengan M dikalikan dengan R kuadrat. Jadi ini persamaan umum untuk benda titik yang bergerak melingkar atau berotasi. Nah, bagaimana kalau seandainya benda titiknya itu banyak gitu ya, lebih dari satu? Oke, nah maka itu tinggal kita jumlahkan saja. Jadi kalau misalkan ada lebih dari satu benda titik yang bergerak, atau biasa disebut dengan sistem benda titik ya, yang bergerak berotasi melingkar terhadap sumber tertentu, maka kita tinggal jumlahkan. Jadi jika bendanya itu lebih dari satu, maka kita bisa jumlahkan seperti ini teman-teman. Jadi I, misalkan II itu sama dengan, atau seperti ini aja, I nanti sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah seterusnya sampai IN, tergantung ada berapa bendanya gitu ya. Nah, terus secara matematis biasa kalau I itu kita rumuskan di sini, misalkan M1 dikali R1 tambah M2 dikali R2 tambah M3 dikali R3 tambah seterusnya Mn dikali Rn. Nah, secara matematis biasa ini ditulis dengan sigma ya. Jadi nilai I nya itu nanti sama dengan sigma, atau saya tulis di sini ya teman-teman biar jelas. Jadi untuk ini ya, maka nilai I nya itu bisa ditulis sama dengan sigma ya, dari I sama dengan 1 sampai tak hingga, atau sampai sama dengan N gitu ya. Kan tadi di sini kita formulasikan IN sampai N dari M kemudian I dikali dengan RI pangkat 2. Nah, kira-kira seperti itu formulasinya.
untuk sistem benda titik ya, yang berotasi terhadap sumbu tertentu. Jadi tergantung ada berapa bendanya, kemudian jarak masing-masing benda ke sumbunya itu berapa, nah itu dikalikan semua. Baik, misalkan contoh soalnya seperti ini. Ini hapus dulu. Kita mulai dengan contoh yang paling sederhana dulu ya. Oke, nah jadi misalkan ada suatu sistem benda. Nah, terhubung benda ini misalkan bermassa sama, ini M, anggap saja M1 sama dengan M, kemudian misalkan ini M2 juga sama dengan M. Misalkan dia berotasi terhadap sumbu di tengah-tengah ini sumbunya, misalkan kedua sistem ini berotasi terhadap sumbu itu. Jadi berputar seperti ini. Putarannya secara mendatar. Jadi kalau saya misalkan ini spidolnya, di sini ada M1, kemudian ini M2, anggapnya putarannya begini. Oke, jadi dia berputar terhadap sumbu. Kalau kita anggap di sini sumbu Y, maka ini misalkan dia berputar terhadap sumbu Y-nya. Baik, nah misalkan jarak dari M1 ke sumbu itu R1, kemudian M2 ke sumbu itu R2. Di mana tadi kan di tengah-tengah ya, berarti kita anggap R1 sama dengan R2 gitu ya. Jadi misalkan ini sama dengan R, maka di sini juga sama dengan R. Nah, maka biasa pertanyaannya seperti ini, berapakah momen inersia sistem tersebut, sistem benda titik tersebut. Nah, ini kita bisa cari dengan persamaan ini tadi ya. Maka I itu akan sama dengan I1 ditambah dengan I2. Karena di sini hanya ada dua benda. Oke, berarti di sini M1 dikali R1 kuadrat, yang lupa, tambah M2 dikali R2 kuadrat. Oke, nah karena tadi nilainya sama, berarti di sini M dikali R kuadrat tambah M dikali R kuadrat. Maka diperoleh persamaan 2M dikali dengan R kuadrat. Nah, ini biasanya ada nilainya ya teman-teman. Misalkan di sini massanya berapa ya. Kalau misalkan diketahui M-nya itu sama dengan 2 kg. Kemudian R-nya misalkan sama dengan, saya tulis di sini ya. Misalkan saja itu 1 meter. Berarti tinggal kita masukkan nilainya. Sama dengan 2 dikali massanya tadi 2, kemudian R-nya tadi 1 meter, berarti 1 kuadrat. Maka diperoleh nilai 4 ya. Satuannya kilogram, satuan massa dikalikan dengan R kuadrat itu, R itu sama saja dengan panjang ya, atau jarak dari benda ke sumbu dikalikan dengan meter pangkat 2. Oke, nah jadi itu untuk contoh yang paling sederhana untuk menentukan besar momen inersia pada sistem benda titik. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, misalkan kalau untuk contoh kedua ini, misalkan jaraknya berbeda, kemudian massanya juga berbeda gitu ya. Oke, jadi saya gambar dulu sumbunya. Jadi misalkan di sini ada satu benda. Nah, anggap saja ini M1 sama dengan M, misalkan, kemudian ini M2 misalkan sama dengan 2M. Oke, ini berarti R1 sama dengan misalkan saja R, kemudian di sini R2 misalkan sama dengan 3R. Oke, nah kemudian ini ditentukan berapa nilainya ketika misalkan berputar tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi sama kasusnya ya, putarannya sama, putarannya ke sana. Oke, nah secara prinsip sama ya dengan yang tadi, maka momen inersianya sama dengan M1 dikali R1 kuadrat, kemudian ditambah M2 dikali R2 kuadrat. M1 sama dengan M dikalikan R-nya sama R1 sama dengan R kuadrat tambah M2 sama dengan 2M,
kemudian dikalikan dengan R2 nya sama dengan 3R, jangan lupa dikuadratkan ya teman-teman, berarti 3R pangkat 2. Oke, nah sekarang masukkan nilai, maksud saya kalikan, berarti di sini M dikalikan dengan R kuadrat ditambah 2M dikali 3R kuadrat itu hasilnya 9R kuadrat. Oke, ini sama dengan M dikali R kuadrat ditambah 2 kali 9 18 ya, 18 M dikali R kuadrat. 18 tambah 1 sama dengan 19, maka hasil akhir 19 M dikali R kuadrat. Nah sama kasusnya tadi, kalau misalkan ada nilainya tinggal disubstitusi, maka teman-teman bisa dapat hasilnya berapa. Oke, lanjut. Nah misalkan pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya sistemnya itu berputarnya tidak mendatar seperti ini ya, misalkan, tapi muternya begini, nah seperti ini. Nah kalau muternya seperti itu sama saja ya, kalau misalkan arah putarannya saya rubah. Nah dianggap ini sistemnya berputar bukan terhadap sumbu Y ya, tapi misalkan sumbunya seperti ini, ke arah kita ya, keluar seperti ini, muternya begini. Nah ini akan tetap sama, hasilnya pun akan tetap sama. Kenapa? Karena jarak benda ke sumbu putar juga tetap sama, nilainya tidak berubah gitu ya. Jadi kalau sistem dua benda seperti ini, mau dia berputar searah sumbu putarnya itu terhadap sumbu Y maupun terhadap kalau 3 dimensi itu yang keluar ini biasanya Z ya. Kalau misalkan ini X, maka X ini Z, sumbu Z. Jadi tetap sama. Kenapa? Karena acuan kita adalah jarak benda menuju ke sumbu putar itu nilainya selalu sama, sehingga pasti nilai momen inersianya juga itu akan sama. Oke, nah yang menjadi biasa case-nya itu misalkan lebih dari dua benda. Nah, kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, misalkan contoh selanjutnya itu sistem 4 benda seperti ini teman-teman. Oke, satu atas bawah, kemudian satunya kiri kanan. Nah, misalkan ini kita anggap sama saja dulu ya, asalnya M, ini M, ini M. Nah, kemudian ini jaraknya sama semua juga, R, ini juga R. Oke. Nah sekarang yang penting di sini adalah memperhatikan pertanyaan di soal ya, di dalam soal dia sumbu putarnya itu terhadap sumbu apa. Yang pertama misalkan sama kayak contoh pertama tadi, misalkan muternya ke sana, jadi kita anggap muternya begini. Oke, nah ketika muternya seperti ini, maka yang menimbulkan momen inersia itu hanya benda ini dengan benda ini. Oke. Sedangkan benda yang di atas sama di bawah itu tidak menimbulkan, karena kita tinjaunya benda titik ya di sini, jadi bendanya itu pas di poros gitu. Kalau pas di poros maka nilai R-nya bisa dianggap sangat kecil sampai mendekati nilai 0 atau bisa diabaikan. Atau biasa orang mengatakan bahwa itu sama dengan 0 nilai R-nya. Makanya nilai momen inersia yang ditimbulkan oleh benda di bawah dan di atas itu sama dengan 0, sehingga nilai momen inersianya hanya ditentukan oleh benda ini dan ini. Maka kalaupun kita cari nanti ya, maka nilai momen inersianya pasti sama dengan M dikali R kuadrat ditambah dengan M dikali R kuadrat sama dengan 2M R kuadrat. Oke, nah lanjut. Sekarang bagaimana kalau disuruh menentukan sumbu putarnya dirubah? Nah, bukan terhadap benda ini ya, sumbu ini, tapi putarannya seperti ini. Oke ya, jadi putarannya begini teman-teman. Kalau yang tadi begini ya, begini, sehingga yang ini tidak mempengaruhi. Sekarang kalau seperti ini, nah kalau seperti ini kasusnya teman-teman, maka semua benda ya memberikan memiliki momen inersia terhadap sumbu putarnya. Jadi ini kalau kita anggap putaran seperti ini, berarti sumbunya yang ini. Maka benda M ini berputar terhadap sumbu, benda M ini berputar terhadap sumbu, ini berputar terhadap sumbu, ini juga berputar terhadap sumbu. Sehingga keempat benda akan menghasilkan momen inersia. Maka
untuk kasus seperti ini, momen inersianya itu penjumlahan momen inersia oleh tempat benda, ya. Jadi I-nya akan sama dengan M dikali R tambah M kali R kuadrat tambah M kali R kuadrat tambah M dikali R kuadrat. Ada 4, maka bisa tulis 4 M dikali R kuadrat. Oke. Terakhir, jika seandainya sumbu putarnya, ya, sumbu putarnya itu misalkan sumbu putarnya itu seperti ini, muternya begini, teman-teman. Jadi kalau kita gambarkan putarannya itu begini. Nah, jadi muternya ini ya, ke sana, ya. Jadi muternya seperti ini. Berarti yang memiliki momen inersia itu hanya benda di atas sama di bawah. Yang ini sama ini tidak lagi. Maka hasil akhirnya akan sama dengan hasil yang pertama tadi. Oke? Nah, itu untuk kasus di mana nilai M sama R-nya sama. Nah, bagaimana kalau seandainya nilainya bervariasi? Ya tinggal masukkan nilai M-nya berapa, nilai R-nya berapa. Kemudian dijumlahkan secara skala. Itu ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi itu kasus sederhana untuk menentukan momen inersia yang dihasilkan oleh benda titik. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah jarak benda ke sumbu rotasi, kemudian benda itu berada di mana terhadap poros, ya, terhadap poros rotasi ini. Oke. Nah, selanjutnya, ya, selain pada benda titik, ternyata ada juga yang namanya benda tegar. Nah, ini sebenarnya yang paling penting ya, karena ini pada bab ini biasanya membahas kesetimbangan benda tegar, ya, atau sehingga di awal-awal biasanya membahas berapa momen inersia yang dimiliki oleh suatu benda tegar. Baik, segala informasi. Jadi biasa benda tegar itu didefinisikan sebagai suatu benda yang ketika dipengaruhi oleh gaya dia tidak mengalami perubahan bentuk, ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi ini menjadi penting. Kenapa? Karena kalau yang kita tinjau di awal tadi adalah benda titik, sedangkan benda tegar itu adalah benda yang tersusun oleh banyak benda-benda titik tadi. Jadi tersusun oleh sekumpulan benda-benda titik tadi, terbentuklah satu benda tegar. Baik. Nah, untuk benda tegar, ya, itu tinjauannya berbeda, di mana kita meninjau suatu elemen massa dari suatu benda itu. Nah, untuk benda tegar, ya, jadi untuk benda tegar itu menentukan besar momen inersianya menjadi ada tambahan notasi matematika, ya, teman-teman. Ada namanya limit. Kenapa? Karena kita pemisalannya seperti ini. Jadi misalkan ini bendanya gitu ya. Nah, kita ambil misalkan elemen massanya di sini saja. Ya. Ini misalkan memiliki elemen massa sebesar dm. Nah, selanjutnya misalkan sumbu putarnya di sini. Ini misalkan sumbu putarnya. Ya. Baik. Nah, untuk benda di sini jaraknya dia menuju ke sumbu putar itu misalkan kan ini ya. Nah, ini jaraknya misalkan. Untuk titik yang di sini tentu saja berbeda gitu ya. Jaraknya di sini. Untuk titik yang di sini jaraknya ini. Titik yang di sini jaraknya ini. Misalkan dia berputarnya seperti ini ke arah sana. Baik. Nah, jadi setiap titik akan memiliki jarak-jarak yang berbeda-beda terhadap sumbu putarnya. Sedangkan bendanya ini terdiri atas sekumpulan benda titik gitu ya. Nah, baik. Maka persamaan yang digunakan untuk menentukan besar momen inersia pada benda tegar itu seperti ini, teman-teman. I itu sama dengan limit dari I menuju ke hingga, ya, kita asumsikan benda tegar itu terdiri, kalau bendanya sangat besar ya berarti jumlah benda titik itu menuju ke hingga.
dari persamaan tadi, momen inersia untuk benda titik. I sama dengan 1 sampai dengan N, kemudian dari MI dikalikan dengan RI kuadrat. Baik, nah secara matematis ya, pendekatan ini, jadi kalau misalkan kita gabung itu ya, tadi elemen massa dari benda titik ini untuk mewakili keseluruhan, itu berarti kita jumlahkan. Nah, penjumlahannya itu kan sangat besar ya, dari I menuju tak hingga, maka biasanya bersama ini ditulis dengan integral ya, integral dari R kuadrat kemudian dikalikan dengan dm. Baik, nah jadi di mana dm itu adalah elemen massa, sedangkan R itu adalah jarak elemen massa terhadap sumbu rotasi yang tadi ini. Nah tergantung nanti tinjauan elemen massanya di mana. Oke, jadi ini sederhananya itu adalah penjumlahan dari momen inersia pada setiap titik pada benda tegar itu, gitu. Ketika dia berputar terhadap sumbu rotasi tertentu. Nah, biasanya yang dibahas itu benda-benda tertentu ya. Dalam kasus ini, di video kali ini kita akan membahas cara menentukan momen inersia benda tegar pada batang ya, pada batang tipis. Misalkan seperti ini ya. Jadi kita bagaimana sih menentukannya? Nah, biasanya di buku-buku itu udah disediakan tabelnya untuk benda-benda tertentu ya. Jadi misalkan untuk batang tipis yang sumbu rotasinya di ujung, berapa momen inersianya. Untuk batang tipis yang sumbu rotasinya di tengah, momen inersianya berapa. Dan besar momen inersia yang di tabel itu yang biasanya dipakai untuk beberapa kasus pada subbab selanjutnya. Jadi di sini saya mencoba menjelaskan pada teman-teman bagaimana cara menentukan momen inersia pada benda tegar dalam bentuk batang tipis gitu ya. Jadi misalkan kita terapkan persamaan ini pada batang tipis. Oke, jadi misalkan pada batang tipis yang sumbu putarnya di ujung dulu. Oke, misalkan ada suatu batang yang panjangnya itu R, kemudian sumbu putarnya itu di sini. Misalkan ini berputar ke sana berputar. Jadi kalau ini spidol, ini sumbunya berarti muternya gini. Oke. Nah, yang pertama kita meninjau dulu elemen massanya ya. Elemen massanya. Misalkan di sini. Oke, ini tadi elemen massanya dm. Jadi dm itu maksudnya bagian terkecil dari batang ini. Jadi bagian terkecil dari batang ini memiliki massa sebesar dm. Nah, kalau kita jumlahkan dm itu, maka itu akan sama dengan m, massa batang keseluruhan. Kemudian dm itu misalkan berjarak ya, jaraknya terhadap sumbu putar itu sama dengan x. Oke, sedangkan dari sini ke sini itu ada elemen panjang juga ya, dx. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan berapa momen inersia dimiliki oleh batang pada kasus ini. Oke. Berarti kita terapkan persamaan ini ya. I itu sama dengan integral. Nah, teman-teman di sini kita ambil syarat batas ya. Syarat batas integralnya kita anggap di sini itu sama dengan 0 sampai dengan ujung batang itu sama dengan L. Berarti 0 sampai L ya, dari R kuadrat dikalikan dengan dm. Baik. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya ya, yang biasa disebut dengan kerapatan massa batang. Ya, jadi kerapatan massa batang persatuan panjang. Nah, biasa disimbolkan dengan lambda. Jadi kalau biasanya teman-teman mengenal adanya massa kerapatan massa itu massa jenis ya. Itu kan sama saja dengan massa persatuan volume. Nah, untuk kasus ini karena di sini batang tipis yang memiliki panjang L, maka batang ini memiliki yang namanya massa persatuan panjang. Nah, biasa disimbolkan dengan
lambda gitu ya. Misalkan saja lambda itu sama dengan massa persatuan panjang M per L. Oke. Nah, kemudian kalau kita menentukan massa datang berarti M itu sama dengan lambda dikalikan dengan L. Oke. Nah, elemen massa panjang batang adalah dm tadi ya. Nah, maka kalau kita mencari elemen massanya, dm ini berarti sama dengan lambda dikalikan dengan dx. Dx tadi elemen panjang dimana kita meninjau dm tadi. Kalau dm-nya kita tinjau sepanjang ini, yang diarsir ini ya, maka panjangnya ini disebut dengan dx. Dx ini elemen panjang dari m. Jadi kalau dm ini elemen panjang dari massa, dx itu elemen panjang dari m. Maksud saya dm itu elemen massa dari m, sedangkan dx itu adalah elemen panjang dari m. Oke, maka kalau m sama dengan lambda l berarti dm itu sama dengan lambda dikalikan dx. Jadi lambda itu nilainya tetap untuk benda tegak dengan sebaran massanya itu konstan. Oke, baik. Nah, ini kita substitusi ya teman-teman. Jadi di sini dm-nya kita ganti dengan ini lambda dx, kemudian nilai r-nya itu kita ganti dengan x, dimana anggapan kita tadi ini ya panjangnya itu sama dengan x, berarti sama dengan integral dari 0 sampai l dari x kuadrat dikalikan dengan dm. Dm-nya sama dengan lambda kemudian dikalikan dengan dx. Oke, nah ini buat teman-teman yang belum mendapat integral di sekolahnya mungkin ya. Pertama dasar integral itu ya, saya tulis di sini aja. Ini rumus dasar integral. Kalau kita misalkan mengintegralkan integral a kemudian x pangkat n, ini hasil integralnya sama dengan a per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah dengan c. C-nya itu konstanta, jadi nggak usah pusing dulu itu. Yang penting persamaannya yang ini. Nanti kalau dia punya syarat batas maka kita tidak ada nilai c-nya. Oke, jadi variabel di depannya apa? Dibagi dengan pangkat ditambah 1, kemudian dikalikan dengan x lagi, kemudian pangkatnya itu ditambahkan 1. Oke, nah maka kita terapkan itu. Yang tidak ada hubungan dengan x dikeluarkan. Berarti kita peroleh lambda kemudian integral 0 sampai l kemudian dikalikan dengan x kuadrat dx. Oke, berarti kalau begitu teman-teman, integral dari x kuadrat itu berarti sama dengan apa gitu ya. Nah, kita coba integralnya kita cari di sini. Berarti kalau integral dari x kuadrat berarti a-nya sama dengan 1, n-nya sama dengan 2. Maka kita bisa tulis sama dengan 1 per 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1. Gitu ya. Oke, nanti tambah c. Ini integral tak tentu ya, maka ditambahkan konstanta. Kalau ada syarat batasnya tidak perlu. Berarti hasilnya 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Oke. Nah, berarti hasil integral dari x kuadrat itu kita peroleh 1 per 3 x pangkat 3. Kita masukkan di sini. Sama dengan lambda dikali. Nah, ini x kuadrat integralnya 1 per 3 ya. X pangkat 3. Masukkan syarat batasnya dari 0 sampai L. Oke. Nah, maksudnya syarat batas di sini adalah teman-teman bisa mengganti nilai x nanti dengan 0 dan caranya seperti apa? Kita lanjut dulu. Berarti sama dengan lambda dikali 1 per 3 ganti dulu x dengan L ya. L pangkat 3. Kemudian dikurang dengan 1 per 3 dikali ganti x nya dengan 0 pangkat 3. Nah, maka akan diperoleh nilai sepertiga 0 pangkat 3 0 kali sepertiga 0, berarti ini udah aja ya. Maka
diperoleh nilai momen inersianya itu sama dengan lambda kemudian dikali 1/3 L pangkat 3. Baik, kita substitusi kembali nilai lambda itu M per L tadi. Maka diperoleh sama dengan M per L kemudian dikali 1/3 dikali L pangkat 3. Eliminasi L di atas dan di bawah, dikoret jadi pangkat 2 ya. Maka diperoleh persamaan akhir untuk momen inersi yang dimiliki oleh batang ya, batang homogen, kemudian porosnya di ujung itu sama dengan 1/3 M dikali L pangkat 2. Oke ya, jadi itu ya teman-teman hasil akhir yang kita peroleh dari penentuan momen inersia pada batang tipis homogen yang sumbu putarnya di ujung. Nanti teman-teman bisa juga menentukan berapa momen inersia untuk batang tipis di mana sumbu putarnya misalkan di tengah gitu ya. Baik, tapi di video kali ini kita batasi pembahasan kita sampai di sini dulu. Nanti akan dilanjutkan pada video-video selanjutnya. Sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang bingung-bingung dengan penjelasan tadi, boleh tulis di kolom komentar ya. Saya akhiri. Selamat malam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.